warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah semua sehat ya? Sehat. Mari sebelum kita belajar pada hari ini terlebih dahulu kita berdoa dulu ya, berdoa dulu supaya pelajaran hari ini nanti bisa berjalan dengan baik. Ayo anak-anak, salah satu pimpin untuk berdoa. Kita duduk, syabda, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, untuk menambah rasa cinta pada tanah air kita, ya, rasa nasionalisme kita biar terpupuk terus. Terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biar dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya bisa kompak, nanti anak-anak mengikuti video yang saya putar ya. Ya, nanti diikuti saja biar bisa kompak dalam menyanyikannya. Posisi Anda berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak untuk duduk kembali. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Semua alhamdulillah ya. Semua sehat, masuk semua. Baik, sekarang buku pelajarannya sudah dikeluarkan. Buku matematikanya dikeluarkan. Selain buku matematika dimasukkan lagi ya. Buku matematika dikeluarkan. Kita mau belajar pada hari ini. Nah, tapi sebelumnya anak-anak, Pak Guru ingin mengingatkan pada kalian dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai bilangan kuadrat dan akar kuadrat. Nah, sekarang coba masih ingat enggak dengan materi yang kemarin? Misalkan di sini 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat itu artinya apa? 5 kali 5 sama dengan 25.
Kalau 6 kuadrat, artinya 6 kali 6 sama dengan 36. 6 kuadrat itu artinya 6 kali 6 sama dengan 36. Sekarang coba Mas Aditya. Kalau 4 kuadrat artinya apa Mas Aditya? 4 kali 4 sama dengan Ya, 16. 4 kali 4 sama dengan 16. Coba Mas Andika. Mana Mas Andika? Ya. Kalau 7 kuadrat Mas, apa artinya Mas? 7 kali 7 sama dengan 46. 7 kali 7 berapa? 49. Iya, oke, 49. Pinter, masih ingat ya. Kemudian coba Mas Cahyo mana? Mas Cahyo. Oh ya Mas Cahyo. Kalau 10 kuadrat artinya apa Mas Cahyo? 10 kali 10 sama dengan 100. Oh iya, pinter. 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, tepuk tangan. Masih ingat dengan materi kemarin mengenai bilangan kuadrat. Sekarang kalau akar kuadrat. Nah, contohnya ini. Akar kuadrat dari 25. Nah, akar kuadrat dari 25 itu adalah 5. Ya. Karena apa? 5 kali 5 itu 25. Ingat ya? Masih ingat toh? Ya. Kalau akar kuadrat dari 36. Karena 6 kali 6 sama dengan 6 kali 6 36. Jadi bilangan kuadrat dengan akar kuadrat itu kebalikannya ya. Kebalikannya. Demikian juga akar 16. Nah, akar 16 saya tunjuk aja. Akar 16 coba Mbak Kanaya mana? Berapa? 4. Karena apa? 4 kali 16. Ya, karena 4 kali 4 itu 16. Jadi akar kuadrat 16 itu adalah 4. Nah, karena 4 kali 4 itu 16. Kemudian Mbak Talita, misalkan akar kuadrat dari 9. 3. Berapa? 3. Karena apa? 3 kali 3 9. Ya, 3 kali 3 9. Sekarang Mbak Cinta, kalau akar kuadrat dari 81. 9. Mengapa 9? Karena 9 kali 9 sama dengan 81. Iya, akar kuadrat dari 81 adalah 9. Tepuk tangan. Ya, itu materi yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, berarti Anda masih ingat semua. Mengapa kok ini saya ingatkan? Karena materi ini, bilangan kuadrat dan akar kuadrat ini nanti sering dipakai dalam penyelesaian teorema Pythagoras yang akan kita pelajari hari ini nanti ya. Maka harus diingat dulu materi yang kemarin. Baik, anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar ya. Kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian bisa memahami teorema Pythagoras dan dapat menggunakan teorema Pythagoras itu untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Materi teorema Pythagoras ini sering digunakan dalam penyelesaian masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ya, kemarin kan di Mulang ada festival layang-layang loh. Ya, siapa yang lihat? Saya. Semua ya. Ya, bagus nggak? Bagus. Ya, kalau kalian perhatikan ya, kalau ada seorang anak itu memainkan layang-layang, ya kan? Otomatis kan benangnya kan panjang. Ya, katakanlah misalnya benang yang dipakai itu 50 meter. Ya, 50 meter. Kemudian layang-layang sudah naik. Nah, kemudian ada bayangan layang-layang di tanah.
Nah, kemudian jarak antara bayangan layang-layang dengan anak yang memainkan layang-layang itu, misalkan katakanlah 30 meter, maka nanti tingginya layang-layang itu berapa dari tanah, itu nanti bisa dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, banyak sekali nanti bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada tangga yang bersandar pada tembok, ya, bersandar pada tembok. Nah, misalkan panjangnya tangga itu 5 meter, kemudian jarak antara ujung bawah tangga ke tembok itu katakanlah 3 meter, maka nanti tinggi tembok yang bisa dijangkau oleh tangga tadi itu tingginya berapa, nanti juga bisa dihitung pakai teorema Pythagoras. Itu makanya penting teorema Pythagoras ini kita pelajari karena bisa untuk menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari. Banyak lagi contohnya. Untuk itu mari anak-anak kita pelajari teorema Pythagoras ini. Terlebih dahulu nanti akan saya tayangkan videonya, ya. Kalian nanti memperhatikan baik-baik biar kalian paham. Oh, teorema Pythagoras itu didapatkan atau dibuktikan kebenarannya seperti itu. Kemudian digunakannya seperti itu, ya. Nanti diperhatikan video yang saya tayangkan, ya. Perhatikan ya. Kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Yuk kita belajar sama-sama. Teorema Pythagoras ini adalah pembahasan materi kelas 8. Dalam hal ini kita akan membuktikan teorema Pythagoras dan diharapkan nantinya adik-adik dapat membuktikan teorema Pythagoras ini dan mencari panjang sisi dari segitiga siku. Sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa itu Pythagoras? Nah, sebelum kita membahas apa itu Pythagoras, yuk kita ulas sedikit bagaimana sih sejarah Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan pada tahun 582 sebelum Masehi sampai dengan 496 sebelum Masehi. Peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras, yaitu hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. 1000 tahun sebelum masa Pythagoras, orang-orang Yunani sudah mengenal perhitungan aljabrik ini. Namun, teorema ini dianggap sebagai temuan Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan secara matematis. Nah, sekarang saatnya kita akan membahas apa sih teorema Pythagoras itu. Jadi, teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini memiliki 3 bagian. Yang pertama ada sisi siku-siku, yang kedua ada sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, dan yang ketiga ada sisi miring yang sering disebut dengan hipotenusa. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema Pythagoras ini. Yang pertama dengan menggunakan luas segitiga siku-siku dan luas persegi. Misalkan di sini kita memiliki 4 segitiga siku-siku yang identik, di mana 4 segitiga siku-siku ini nantinya akan disusun sehingga berbentuk persegi besar. Sekarang kita akan mengatur letak segitiga siku-siku tersebut sehingga kita mendapatkan persegi dengan sisi C di dalam persegi besar ini. Sehingga didapatkan bahwa luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil ditambah dengan 4 kali luas segitiga. Nantinya kita akan mendapatkan hubungan Pythagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi terbukti bahwa teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, selain dengan pembuktian yang pertama, kita juga bisa membuktikan dengan cara lain adik-adik. Pembuktian dengan cara kedua ini bisa
sering disebut dengan pembuktian teorema Pythagoras modern. Yuk kita lihat sama-sama. Sebenarnya pembuktian ini hampir mirip dengan pembuktian yang pertama, yang dimana kita memiliki 4 segitiga yang identik yang akan dibuat menjadi persegi besar. Di dalamnya akan terbentuk persegi kecil dengan luas C kuadrat. Selanjutnya, 4 segitiga pada persegi besar tadi akan diubah letaknya sehingga akan didapatkan 2 persegi kecil dengan luas A kuadrat dan B kuadrat. Selanjutnya, kita dapat membandingkan gambar sebelum dan sesudahnya dengan persamaan luas persegi sesudah diubah sama dengan luas persegi sebelum diubah. Nantinya kita akan mendapatkan persamaan Pythagorasnya, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi dengan pembuktian kedua ini kita juga dapat membuktikan teorema Pythagoras ini, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, setelah adik-adik memahami pembuktian teorema Pythagoras tadi, kita akan mencari tahu nih, bagaimana sih cara menentukan panjang sisi dari segitiga siku-siku. Yuk kita cari tahu sama-sama. Di sini kita mempunyai segitiga siku-siku ABC. Diketahui panjang sisi AC sama dengan 8 cm dan panjang sisi BC sama dengan 6 cm. Selanjutnya kita akan mencari tahu nih, berapa sih panjang sisi AB? Yang pertama, kita ingat dulu teorema Pythagoras yang tadi, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya, kita dapat menjabarkannya sehingga mendapatkan panjang AB, yaitu 10 cm. Nah, bagaimana? Sudah paham kan adik-adik? Jadi, kita dapat menyimpulkan teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, yang artinya kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Nah, itu dia penjelasan dari kami tentang pembuktian teorema Pythagoras. Semoga adik-adik bisa memahami penjelasan dari kami ya. Oke, baik anak-anak. Apa yang kalian pelajari tadi? Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras berlaku pada bangun apa tadi? Segitiga siku-siku. Oke, istimewa. Segitiga istimewa. Segitiga siku-siku. Wah, segitiga siku-siku. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada sudut siku-sikunya. Ini ya. Ini tanda sudut siku-siku. Nah, ini misalkan sisinya A, ini sisinya B, ini sisinya C. A dan B itu sebagai sisi siku, dan C ini sebagai sisi miring. Ya. Kemudian kalau memberikan nama sudut pada segitiga, ini kan sisi A. Jadi kamu kalau memberi nama sudut harus sudut besar. Ini sudut A. Ya. Kemudian di depan sisi B itu berarti sudut B. Ini sudut C kalau memberi sudut ya. Tapi kalau sisi itu aturan penulisannya huruf kecil. Ini sisi A, sisi B, sisi C. Sisi A dan sisi B bertemu membentuk sudut siku-siku. Maka sisinya dinamakan sisi siku. Jadi sisi A dan B itu sisi siku. Kemudian sisi C ini sebagai sisi miring. Ya. Sisi miring itu pasti di depan sudut siku-siku. Jadi kalau sudut siku-sikunya di sini, nah di depan sudut siku-siku kan sisinya nih C. Berarti C ini sisi miring. Nah, nanti gambarnya kan bisa diolah-alik. Nah, untuk menentukan sisi miringnya mana, Anda lihat saja sudut siku-sikunya. Di depan sudut siku-siku itu pasti sisi miring. Nah, teorema Pythagoras tadi berlaku pada segitiga siku. Apa bunyinya tadi? A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau bisa ditulis C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B
miring. Nah, nanti kalau dalam soal misalnya ditanyakan sisi siku-sikunya apa? Ya Anda rubah. Berarti menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Ya, dirubah. Kalau yang ditanyakan B, sisi B, berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Ini adalah rumus teorema Pythagoras, ya, yang berlaku pada segitiga siku. Bisa dipahami? Bisa. Untuk itu, agar kamu lebih menguasai teorema Pythagoras ini, kalian ini sudah berkelompok ya? Ya. Saya kasih nama saja kelompoknya ya. Nanti akan mengerjakan LKPD, lembar kerja, dan nanti saya kasih bahan ajar masing-masing kelompok. Nanti bahan ajarnya dipelajari dulu, ya. Satu anak saya kasih satu, ya, biar semua bisa mempelajari bahan ajar itu. Kemudian setelah itu nanti kalian mengerjakan LKPD. Itu nanti ada soal-soal kalian kerjakan berkelompok, didiskusikan ya, didiskusikan biar hasilnya maksimal. Saya kasih nama ini kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Ya toh? Ya, ada 5 kelompok. Baik, saya bagi bahan ajarnya. Ini LKPD-nya. Ini bahan ajarnya satu anak satu, dipelajari dulu. Nah, bahan ajarnya dipelajari. Dan ajarnya dipelajari dulu. Ini LKPD-nya nanti dikerjakan diisi berkelompok. Nah, dan ajarnya dipelajari dulu, nanti lembar kerjanya dikerjakan. Ini ada nggak apa-apa ya? Pelajari bahan ajarnya. Nah, semua membaca bahan ajar dulu biar lebih paham ya. Sudah melihat video pembelajaran, sudah Pak Guru terangkan, kemudian kalian membaca lagi bahan ajar. Ya, saya yakin kalian paham. Nanti terus dicoba mengerjakan LKPD-nya. Dikerjakan secara kelompok ya. Ya. Nah, untuk mengerjakan LKPD terlebih dahulu identitasnya ditulis dulu. Identitasnya. Ya, di situ ada nama kelompok, kemudian nama kalian ditulis 1 2 3 4 ya. Namanya ditulis. Ya, ditulis. Kemudian nanti tinggal menjawab soalnya. Ya, ditulis lah. Ya, ini. Nama kelompoknya, namanya siapa? Ya, yang nomor 4 ini tambah. Nah, ini KPD-nya, paham loh? Ini contoh-contohnya. Ya tadi siku-siku, ya kan? Sisi sikunya ini 6 tambah 8, ini sisi miringnya. Ya, nah, cara jawab ini menggunakan teorema Pythagoras. Ya, Pythagoras. Hasilnya ini juga contoh banyak ya. Nah, nanti LKPD-nya itu didiskusikan ya. Ya, nah, ada sebentar enggak? Nah, namanya tambah. Ini dipelajari, sudah dipelajari. Ya, ini contoh
paham toh. Nah nanti mengerjakan LKPD itu kerjakan, kan itu ada soal-soalnya ya, diisi ya, diisi diselesaikan ya, paham ya. Ya. Gimana ini kelompok 1, 2, 3, kelompok 5 ini ya. Kelompok 5 ya, dipelajari ini bahan ajarnya dipelajari dulu, dibaca. Ini di sini sudah komplit. Nah, ini sudah dapat tugas rumusnya ini, ya toh? Ya, nah ini contoh-contohnya banyak. Contoh-contohnya ini sudah siku-siku. Sisi siku-sikunya 6 dan 8. Ini sisi miringnya. Nah, cara ngerjakan seperti ini. Nah, ini nanti di LKPD ada, nanti bisa dikerjakan ya, dikerjakan sesuai dengan contohnya ini. Nah, dikerjakan bersama, ada diskusi ya, didiskusikan ya, terus hasilnya ditulis di situ. Nah, nanti presentasi maju ya. Nah, ini kelompok 4 ada masalah enggak? Ya, saya ini sudah dipelajari, paham ya? Ya, ya. Terus ini nanti diisi, diselesaikan LKPD-nya, ya. Nah, jawab, diskusi, kalau enggak jelas tanya temannya. Ini kok apa jawabannya? Ya, dipikir, dimusyawarahkan, ya, didiskusikan, ya, gitu. Ya, itu ya. Ya, terus. Kesulitan enggak? Enggak ada kesulitan, bisa? Bahan ajar bisa dipahami? Bisa mengerti ya? Ya, kemudian mengisi LKPD-nya bisa? Bisa. Ya, kalau nggak bisa didiskusikan sama temannya ya. Ya, hasilnya berapa ini ya? Ya, dipikir bersama-sama, didiskusikan ya. 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 Betul ya. Terus ini juga diisi. Diisi. Nah. Ya, betul. Nah, ingat anak-anak, kalian harus aktif dalam diskusi ini karena Pak Guru akan menilainya ya. Keaktifan dan kesungguh-sungguhan kamu dalam mengerjakan LKPD dan dalam mempelajari bahan ajar yang Pak Guru bagian itu akan saya nilai. Nah, Pak Guru mau menilai keaktifan kalian berdiskusi dan semangat kalian dalam mengerjakan LKPD akan saya nilai di sini. Jadi kalian harus aktif, harus semangat dalam mengerjakan LKPD biar cepat selesai dengan hasil yang maksimal tentunya. Sudah selesai anak-anak? Belum? Ya. Cepat diskusinya. Ya, ini Pak. Ya.
Anak-anak sudah selesai ya? Nah, baik. Pak Guru sekarang minta kelompok 2 untuk presentasi LKPD yang kalian kerjakan ke depan. Kelompok 2, maaf. Kelompok 2. Presentasi LKPD-nya. Nah, diperhatikan ya. Yang lain memperhatikan kelompok 2 sedang presentasi ke depan, diperhatikan ya. Nanti saya suruh menanggapi hasil dari presentasi kelompok 2. Diperhatikan ya. Presentasi kelompok 2. Masalah, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 50 meter. Setelah layang-layang naik, terlihat bayangannya di atas tanah berjarak 30 meter dari kaki anak tersebut. Berapa ketinggian layang-layang dari atas tanah? Solusi, antara layang-layang bayangannya dan anak dibuat segitiga siku-siku. Dengan perhitungan seperti itu, jadi tinggi layang-layang 40 meter. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sudah. Nah, sekarang saya tanya pada kelompok 4, apakah solusi yang ditawarkan kelompok 2 ini betul? Betul. Kelompok 1? Betul nggak? Betul ya. Ada pertanyaan mungkin? Tanya Pak, Apa Mas? jadi panjang benang kalau digambar jadi sisi miring segitiga ya Pak? Oh iya, iya benar. Coba kalian kalau memainkan layang-layang, benangnya itu kan miring gitu kan? Kan nggak mungkin benang itu lurus ke atas. Ya, kalau kalian main layang-layang atau mungkin kalian melihat ada anak yang memainkan layang-layang, benangnya itu pasti miring. Nah kemudian jarak bayangan layang-layang di tanah dengan anak yang memainkan layang-layang itu sebagai sisi datarnya ini, sisi yang mendatar ini, sisi siku sih. Kemudian tinggi layang-layang dengan tanah itu sebagai sisi tegaknya atau sisi siku-siku kalau digambar seperti ini. Berarti penggambaran ini sudah betul. Jadi ini anak yang memainkan layang-layang, ini layang-layangnya. Nah, benangnya itu sebagai sisi miring karena benangnya itu pasti miring. Ya, jadi penggambaran seperti ini sudah betul dan penyelesaiannya dengan teorema Pythagoras sudah betul karena ini membentuk sudut siku-siku. Segitiganya siku-siku, maka penyelesaiannya untuk mencari tinggi layang-layang ini menggunakan teorema Pythagoras. Nah, X-nya ini sisi siku-siku, 30 juga sisi siku-siku. Nah, sisi siku-siku kuadrat ditambah sisi siku-siku kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Sisi miringnya
adalah panjang benang tadi 50 meter. Tepuk tangan ke kelompok 2. Nah, sekarang presentasi yang kedua. Kelompok berapa? Kelompok 4. Coba kelompok 4 mempresentasikan soal yang kedua di LKPD kalian. Nah, dibaca dulu. Presentasi kelompok 4. Masalah, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah utara sejauh 70 km sampai di pelabuhan B, kemudian dilanjutkan pelayaran ke arah timur sejauh 40 km sampai di pelabuhan C, dan setelah itu pelayaran berlanjut ke arah selatan sejauh 100 km sampai di pelabuhan D. Berapakah jarak terdekat pelabuhan A ke pelabuhan D? Solusi, rute pelayaran kapal dapat digambarkan sebagai bangun data. Jadi jarak pelabuhan A ke D adalah 50 km. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Sekarang saya ingin tahu bagaimana tanggapan kelompok 5. Betul atau salah? Betul. Ya. Kelompok 1? Betul. Ya. Ada pertanyaan? Pak, tanya Ya. Pak, itu perjalanan kapalnya jadi bolak-balik begitu ya? Oh, ya. Membingungkan ya? Nah, sekarang kalau biar gak bingung, kalian harus ingat, kalian masih ingat mata angin ya? Ini saya gambarkan. Nah, kalau ke atas itu berarti arah utara. Ke atas itu pasti arah utara. Kebalikan arah utara itu apa? Selatan. Berarti kalau ke bawah ini berarti selatan. Ya. Kalau ke atas utara, ke kanan berarti arah timur. Berarti ke kiri arah barat. Kebalikannya. Ya, kalau ke kanan timur berarti ke kiri barat. Nah, Anda tinggal mengikuti soalnya tadi. Ya. Dari pelabuhan A ke utara berarti ke atas perjalanannya. Ya 70 km sampai pelabuhan B. Nah setelah sampai pelabuhan B, nah, kapal itu ke timur berarti ke kanan 40 km
Sampai pelabuhan C, melanjutkan perjalanan ke selatan 100 km. Nah, berarti kalau 100 ya ini kan sampai sini baru 70, dari sampai sini ya 30. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jarak terpendek pelabuhan A ke pelabuhan D. Maka di sini temanmu membuat garis putus-putus, garis pertolongan biar segitiga siku-sikunya tampak. Di sini ada segitiga siku, ini sudutnya siku. Nah, ternyata jarak dari pelabuhan A ke D, jarak terdekatnya tampak sebagai sisi miring. Kemudian dari A misalkan ini titik E, saya katakan ini titik E. Berarti A sampai E yang panjangnya 40 ini sebagai sisi siku. Kemudian E ke D yang panjangnya 30 ini juga sisi siku. X-nya sebagai sisi miring. Sehingga mencari panjang A di jarak pelabuhan A ke B bisa digunakan teorema Pythagoras karena ini membentuk segitiga siku. Maka berlaku teorema Pythagoras 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan X kuadrat. Ya, penyelesaiannya sudah betul. 40 kuadrat 1600, 30 kuadrat 900. Bisa ya ngitungnya tadi kan. Makanya kan tadi saya ingatkan untuk bilangan kuadrat harus bisa dulu. Ya, jalan masih ingat kalau bilangan kuadrat ya. Nah, sudah bisa. Angka kuadrat dari 2500 adalah 50. Karena 50 kali 50 itu 2500. Nah, penggambaran seperti ini sudah betul. Paham ya? Nah, jadi gini anak-anak, ternyata banyak sekali permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan teorema Pythagoras. Nah, caranya mengerjakannya ya kalian sket dulu, ya, disket dulu, digambar dulu, sehingga nanti akan membentuk segitiga siku. Sehingga nanti setelah terbentuk segitiga siku bisa diselesaikan dengan teorema Pythagoras. Ya, ternyata banyak sekali ya masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari bisa dikerjakan dengan teorema Pythagoras. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan acara refleksi, kita tes breaking dulu ya. Biar tidak tegang, biar LKPD dulu panik. Ya, nggak usah panik. Nah, tes breaking dulu, nanti tirukan saya ya. Kalau tepuk 1 ya, tepuk 2 ya, tepuk 3, terus gurih gitu ya. Ya. Nanti 3 kali ya. Ya, relax yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, gurih. Itu ya. Pokoknya bertepuk 3 terus gurih ya. Ya. Ulang ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, gurih. Tepuk 3 yuk 3 kali. Terus gurih. Sekali lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, gurih. Ya, ini biar tidak tegang. Kerjakan KPT terlalu serius. Baik anak-anak, untuk refleksi pada hari ini tadi kita belajar tentang apa tadi? Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu berlaku pada bangun apa toh? Segitiga siku. Ya. Bagaimana bunyi teorema Pythagoras tadi? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C sebagai sisi apa? Miring. AB sebagai sisi siku. Itu diingat ya? Nanti lupa. Apakah pelajaran hari ini bisa diterima? Apa bisa diterima pelajaran ini? Bisa.
pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Alhamdulillah ya. Semoga kalian tetap bersemangat. Tetap bersemangat juga untuk pelajaran yang selanjutnya. Sebagai tindak lanjut, anak-anak, itu di materi ajar yang saya bagikan itu, di halaman terakhir itu ada soal, ada beberapa soal. Itu kalian kerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah bagi PR ya. Oke, pertemuan yang akan datang nanti kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras untuk menentukan jenis segitiga. Jadi setelah ini ya, masih berkaitan dengan teorema Pythagoras. Tapi teorema Pythagoras nanti bisa untuk menentukan jenis-jenis segitiga. Nah, jenis segitiga itu ada berapa toh? Kalau kalian tahu, 3 apa saja itu? Segitiga ranjing, segitiga kumpul, segitiga siku-siku. Ya, itu materi yang akan datang ya. Nanti materi yang akan datang adalah mengenai teorema Pythagoras untuk menentukan jenis segitiga. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, saya umumkan dulu kelompok yang menurut pengamatan Pak Guru paling aktif dan paling semangat dalam mengikuti diskusi tadi. Ya. Selama Pak Guru mengamati waktu diskusi dan mengerjakan LKPD, maka saya memutuskan kelompok yang paling aktif adalah kelompok 2. Untuk itu kelompok 2 maju sebentar, saya kasih penghargaan. Ya. Nah, ini sudah saya siapkan penghargaan kalian karena kalian saya amati aktif dalam berdiskusi dan dalam mengerjakan LKPD dalam mengikuti pelajaran hari ini ya. Jangan dilihat nilainya ya. Nah, jangan dilihat nilainya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sampai berteman. Ya, besok kalau ada pelajaran saya lagi, kalian harus bersaing ya. Bersaing biar bisa mengalahkan kelompok yang lain. Dalam hal kebaikan, nggak apa-apa bersaing dalam hal kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, diskusi sungguh-sungguh, ya, biar nanti ada penghargaan, ya. Baik anak-anak, terima kasih atas keaktifan kalian dalam pembelajaran hari ini. Pelajaran hari ini luar biasa ya. Semangat semua sebenarnya, tapi yang paling semangat kelompok 2. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Tetap semangat belajar ya. Karena tugas pelajar itu ada 3. 1. Belajar. 2. Belajar. 3. Belajar. Nah, namanya pelajar, tugasnya hanya 3. Belajar, dan belajar. Ya, namanya pelajar. Ya, jangan lupa sebagai manusia yang beriman, ya, yang beragama Islam. Ada yang non Islam? Tidak. Ya, Islam semua kebetulan di sini kan Islam semua. Ya. Jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan karena itu wajib. Ya. Yang kedua, sampai rumah jangan lupa hormat sama orang tua. Kalau di sekolah hormat sama bapak ibu guru, saling menyayangi dengan temannya. Kalau di rumah menghormati orang tua. Saya kira cukup sekian pelajaran pada siang hari ini. Saya tutup pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Anak-anak bisa langsung